Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu integritas. Ya, ini hanya sekedar sharing pengetahuan sama pengalaman saya tentang yang saya tahu tentang integritas ya. Oke, dalam slide kali ini kita judulnya adalah budaya integritas di lingkungan kerja. Ya, khususnya ya kita di WWD. Kenapa? Karena kita semua pasti sering mendengar tentang integritas, tapi kita nggak tahu pengertian sesungguhnya tentang integritas itu seperti apa. Pasti yang kita tahu ya, apa itu tentang integritas itu pastinya jujur ya. Jujur itu integritas. Betul. Itu memang betul. Jujur itu integritas, tapi integritas itu bukan hanya jujur ya. Oke. Dan ditambah nih kalau kita lihat kasus yang ada di WWD, kasus yang tentang integritas, entahlah itu kasus mix up, masuk diameter, reject, dan lain-lain yang ya root cause-nya itu yang benar-benar dari integritas kita yang kurang atau mungkin nggak ada ya. Makanya timbullah slide ini ya, budaya integritas di lingkungan kerja. Oke, cekidot. Oke, integritas. Sebelum kita membahas tentang integritas ya, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu integritas. Oke, saya mengutip sedikit dari websitenya Indeed. Dia menjelaskan bahwa integritas itu adalah tindakan atau berperilaku terhormat meskipun tidak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang melihat. Orang-orang yang berintegritas mengikuti prinsip moral dan etika dalam semua aspek kehidupannya. Ya, kita membudayakan benar walaupun nggak ada orang yang melihat. Dan kita itu melakukan semua aktivitas kita itu, prinsipnya itu adalah moral dan etika. Ya, kalau misal di dunia kita, di kerjaan, itu berarti aturan-aturan, etika-etika, atau SOP-SOP yang ada di WWD. Oke. Terus saya juga mengutip dari Ipo Santosa bahwa integritas itu adalah kombinasi pikiran, perkataan, tindakan yang mencerminkan reputasi dan kepercayaan. Jika digunakan untuk merujuk pada asal kata, maka kata integritas berarti mengatakan secara utuh dan sepenuh-penuhnya. Ya, kalau dari sini kita kita garis bawahi itu adalah reputasi dan kepercayaan. Di mana kita harus menjaga reputasi kita untuk bisa kita itu dipercaya sama orang lain, dipercaya sama customer kita, dipercaya sama atasan kita, dan juga mengatakan secara utuh dan sepenuh-penuhnya ya, utuh, jujur, lepas, nggak ada yang ditahan-tahan dan nggak ada yang dimanipulasi. Oke. Terus juga ini saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa integritas itu adalah mutu sifat keadaan yang menunjuk kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, wujud, keutuhan prinsip moral dan etika. Ya, dari tiga pengertian ini ya banyak kesamaan ya. Terutama ada kata moral dan etika, terus kewibawaan, kejujuran, dan tadi melakukannya itu apa adanya, walaupun nggak ada orang yang lihat. Ya, itulah integritas. Dan ini PR di kita ya. Oke, terus kenapa integritas itu penting? Karena satu, hati lebih tenang. Ya, kalau kita berintegritas, kalau kita bilang, ngomong apa adanya, pasti hati kita akan lebih tenang. Iya, iya, ya, kita nggak punya beban, nggak punya pikiran buat ya membenarkan apa yang salah gitu ya. Kalau misal kita salah ya wis, kita bilangnya ya salah. Kalau misal kita benar ya bilangnya tenang. Ya jadi ya benar, jadinya ya tenang, kita nggak ada beban pikiran ya.
Ya, terus juga 2, meningkatkan dan menjaga reputasi diri. Ya, kalau misal kita punya integritas tinggi, kita punya jujur, kita menjaga kepercayaan, pasti ke kitanya juga reputasi buat diri kita juga akan terjaga dan meningkat. Pastinya. Terus juga kita bisa bekerja lebih fokus karena tadi pikiran kita itu nggak kemana-mana ya. Oke, terus kinerja lebih baik ya karena beban moral, beban pikiran kita itu nggak ada, hati kita tenang, fokus, pasti produktivitas kita pun akan meningkat. Terus 5, berpotensi untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Ya, orang yang punya keintegritas tinggi, ini pastinya berpotensi untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Ya, kalau dalam dalam bidang usaha itu ya bisa jadi kita punya kesempatan yang lebih lebih daripada yang lain untuk dalam hal promosi tentunya. Nomor 6, membangun kepercayaan. Ya, kalau kita bicaranya jujur, kita bicaranya padanya, kooperatif, pasti orang lain yang kita ajak bicara itu pastinya akan percaya sama kita. Ya, oke, terus juga mengurangi resiko hukum ya, karena ya ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sini. Kalau misal kita bawa keluar itu tuh ya ada hubungannya dengan hukum ya. Kalau misal dan juga hukum itu nggak hanya hukum Indonesia ya, hukum di internal kita juga. Kita 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 punya PKB, dasar hukum kita. Nah, itu dengan kita ya, berperilaku integritas, kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi eh, pelanggaran-pelanggaran terhadap PKB kita. Oke, dan nomor 8 itu adalah membangun citra perusahaan. Ya, ini integritas itu nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi teman-teman kita yang di sekitarnya, Miko, bahkan perusahaan, ya, perusahaan kita PT BI akan lebih terpandang dalam hal integritasnya. Oke, terus ini perilaku utama integritas nih, contoh-contohnya nih. Kayak pertama, memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai kebenaran, moral, etika, dan agama. Oke, ya, karena eh eh, dengan kita memegang teguh nilai-nilai keberadaan moral, etika, agama, ya, contohnya kita melakukan kesalahan, itu nggak ada orang. Kalau sebelah eh, negatifnya kita pasti bilangnya, wah nggak ada orang ini, nggak ada yang lihat ini, wis lah, nggak ada orang, nggak ada CCTV, wis lah, saya salah juga, nggak bakalan ada yang dia yang dengar. Ya, itu. Kalau kita bandingkan dengan moral, kebenaran, etika, agama, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada CCTV, tapi kesalahan kita dicatat. Oke? Nomor 2, berkata jujur. Ya, jujur apa adanya, tidak ada manipulasi ke data, tidak ada menutupi kesalahan, bela diri, dan lain-lain. Itu adalah perilaku utama dalam integritas. Terus nomor 3, bersikap konsisten. Ya, konsisten itu jadinya kita kalau misal kita melakukan A dan A-nya itu adalah yang sesuai dengan moralnya dan sesuai dengan SOP-nya dan kita konsisten melakukannya, itu adalah bentuk perilaku dalam hal integritas kita. Ya, bukan yang inkonsisten, yang nggak konsisten, kadang lakuin A, kadang B. Kalau ada atasannya ya, lakuin A, kalau nggak ada atasan malah B, kalau sip 1 A, sip 1 B. Nah, itu bukanlah bentuk yang konsisten atau bukan perilaku yang integritas. Oke, nomor 4 itu menepati janji. Menepati janji. Jadi janji di sini itu reguler ya. Kalau misal kita spesifik di sini, ya mungkin kita itu semacam target lah ya. Kalau misal atasan kita memberi target, atasan kita memberi perintah, ya itu kalau misal kalau kita udah oke kan, ya wis lakukan. Lakukan dengan hati tulus.
dan kejar sesuai janji yang kita okekan tadi ya. Oke, nomor 5, menjaga dan menunaikan amanah ya. Tadi, amanah itu kepercayaan ya. Kalau misal ada orang yang udah ngasih kepercayaan ke kita, ya harus jaga. Jaga dan lakukan ya. Nah, ini bentuk lawan katanya biar kita lebih konkret ya pembandingnya. Pertama, tidak peduli dengan nilai kebenaran, moral, etika tadi ya. Wah, nggak ada orang, nggak ada CCTV ya. Padahal kan malaikat ada di situ. Oke. Berbohong, wah jadi pas apa namanya pas kita ditanya udah mau tidak kooperatif, habis itu bohong, manipulasi data, ya yang ada malah menjerumuskan orang lain, ada malah mengganggu pekerjaan orang lain. Inkonsisten, wah, kadang bilang A, kadang B, pas ditanya sama atasan ya bilangnya A, ditanya sama temennya ya bilangnya B, ya kita hindari ya. Oke. Terus ingkar janji. Ingkar janji tadi kita udah mengiyakan tapi iya-iya aja. Yang aktualnya malah gak ada. Terus nomor 5 itu tidak amanah ya, kasih kepercayaan kok malah diakal-akalin ya. Ini contohnya nih. Contohnya pertama itu datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu bentuk iya adalah contoh perilaku integritas. Karena kita udah menghargai waktu. Orang yang menghargai waktu itu adalah orang yang terpandang ya. Karena waktu saja dihormati, apalagi kewajiban. Oke. Terus nomor 2, mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku di perusahaan atau organisasi, serta menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau etika. Ya, kode etik atau aturan kita itu banyak ya, ada SOP, ada PKB, ada OPL, ada juga aturan-aturan yang enggak tertulis ya kayak delegasi dari TL, TL-nya nyuruh apa. Ya, kita hindari tindakan yang melanggar itu semua. Ya, kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, nomor 3, menunjukkan kejujuran dan transparansi dalam melaksanakan tugas, seperti memberikan laporan yang akurat dan jujur mengenai hasil kerja. Ya, misal ya, kita target di satu mesin itu targetnya 4. Padahal kita itu loss 1 karena ada aktivitas seri, karena ada aktivitas kelas dan sebagainya. Tapi kita malah manipulasi datanya jadi ya, tetap 5 gitu kan. Jadinya nggak jujur, nggak akurat ya. Biar terlihat bagus tapinya tadi pastinya hati dan pikirannya itu berantem itu. Oke, nomor 4, memperlihatkan tanggung jawab dan dedikasi dalam melaksanakan tugas, serta berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Ya, kalau misal kita udah dikasih tugas, kasih tanggung jawab, lakukan. Lakukan dengan hati, lakukan dengan niat, lakukan dengan baik dan benar ya tugasnya itu. Karena tadi tanggung jawab itu adalah amanah. Tanggung jawab itu adalah kepercayaan dan harus kita jaga. Dan juga yang terakhir dan yang paling utama kalau menurut saya, karena ya kita sebagai pemimpin, ya pemimpin itu harus memberi contoh yang baik, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengembangkan sistem pengawasan dan laporan, serta mendorong karyawannya untuk bicara dan mengambil tindakan tegas terhadap abnormality. Ya, ya pemimpin itu harus menjadi contoh buat karyawannya, contoh baik dalam hal integritasnya. Terus juga selain itu harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya, lingkungan kondusif itu jadi artinya komunikasinya itu dua arah. Jadi enggak hanya TL-nya bilang A, terus si operatornya bilang ngelakuin A doang. Nah, itu satu arah tuh. Kalau dua arah itu bisa saling feedback satu sama lainnya. Tapi feedbacknya itu yang kooperatif, feedbacknya itu yang baik.
mengembangkan sistem pengawasan dan laporan. Nah, pengawasan dan laporan itu mau gak mau kita harus ada. Karena kita hidup karena kita bekerja di lingkungan yang total quality performance, di mana kalian yang menentukan 100% kualitas dari produk. Yang tahu kualitas produknya itu adalah kalian. Ya, disitulah kita pentingnya makna integritas. Dan juga mendorong karyawannya itu untuk berbicara. Ya, karena karyawan itu yang melakukan, pasti tahu celahnya, pasti tahu kelemahannya. Nah, semua kelemahan itu kasih tahu ke pemimpinnya, kasih tahu ini celahnya di sini dan ide perbaikannya itu harusnya seperti ini dan mengambil tindakan tegas terhadap abnormality. Ya, kita jangan ya tidak boleh ada pembiaran kalau misal ada yang abnormal mau dari perilaku, keadaan, dari mesin, dari orang, itu harus ada treatment ya. Kalau misal mesinnya rusak, mesinnya nggak normal ya, wis kita WO, kita perbaiki biar nantinya itu bisa menghasilkan produktivitas, menghasilkan kualitas produk yang excellent. Oke, mungkin itu aja untuk materi tentang integritas. Kalau misal ada pertanyaan bisa nanti langsung ke saya aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.